Salam, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Kali ini kita akan kembali melanjutkan topik renungan kita, yaitu tentang menjadi orang Kristen yang berdampak, bagian yang kedua. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima mulai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Yesus mengingatkan kepada kita melalui ayat ini bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah sebagai terang dunia. Yesus katakan tadi, "Kamu adalah terang dunia." Artinya apa, saudara? Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang berbuahkan keadilan dan kebaikan dan kebenaran." Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dipindahkan dari kegelapan menuju terang, kita harus benar-benar menjalankan kehidupan seperti Kristus, di mana Kristus hidup sebagai terang bagi dunia. Kristus sebagai sumber terang itu hadir ke dunia ini, menerangi banyak orang, meluruskan kehidupan orang yang dari kegelapan kepada terang. Nah, terang Kristus saat itu ada dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Yesus sebagai sumber terang saat ini ada di dalam kehidupan kita. Nah, tugas kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi terang bagi dunia. Nah, untuk menjadi terang bagi dunia ini, kita perlu hidup atau tampil di kehidupan dunia ini dengan benar. Jangan kita sebagai anak-anak terang, justru kehidupan kita tertutup, tersembunyi di bawah kuasa dosa. Tadi firman Tuhan katakan, kota yang terletak di atas gunung tidaklah tersembunyi. Dan tidak mungkin orang menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Artinya, saudara, kita sebagai anak terang, hidup kita dilihat banyak orang. Hidup kita diperhatikan oleh dunia. Semua orang melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus bisa memancarkan, harus bisa menampilkan terang Kristus. Hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang. Ini tugas kita, saudara, sebagai anak Tuhan, menampilkan, memancarkan terang Kristus kepada dunia, sehingga kehidupan kita bisa berdampak bagi banyak orang. Hidup kita bisa membawa perubahan, bisa menolong orang banyak keluar dari kegelapan, menuju kepada Kristus, terang Kristus, saudara. Terang kita harus kita tampilkan, saudara, terang Kristus. Nah, terang di sini ini berbicara tentang apa? Firman Tuhan tadi jelas katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu.
Jadi terang di sini adalah perbuatan kita. Ya. Terang yang harus kita tampilkan, kita munculkan dalam kehidupan kita adalah perbuatan baik, perbuatan yang memuliakan Tuhan, perbuatan yang benar, saudara. Ya. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9 tadi dikatakan bahwa terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi hidup kita, perbuatan kita ya, selama di dunia ini harus mencerminkan hal-hal yang baik, harus mencerminkan hal-hal yang bersifat adil, yang benar, saudara. Nah, sudahkah kita sebagai anak Tuhan sudah menampilkan hidup seperti itu? Baik, adil, penuh kasih, berbuat benar ya di hadapan orang ya. Mari saudara, inilah kehidupan yang berdampak ketika kita bisa menampilkan terang Kristus, memancarkan terang Kristus, menjadi terang bagi dunia. Sesungguhnya kita sedang membuat dampak bagi dunia, bagi banyak orang. Dan tentu semuanya itu akan memuliakan Tuhan. Ketika orang melihat perbuatan kita baik, perbuatan kita menyenangkan, perbuatan kita jadi berkat, maka orang akan memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan dimuliakan, maka Anda dan saya akan berkenan di hati Tuhan. Bila renungan kali ini boleh membangkitkan hidup kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang menampilkan terang Kristus. Dan kita boleh berkenan di hati Tuhan. Sekian renungan kita, kiranya kita diberkati. Tuhan Yesus berkati. Salam.